Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ustazah Ria. Kali ini kita akan belajar bab yang baru, yaitu tentang sifat fisika kimia suatu zat dan perubahan fisika kimia suatu zat. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang karakteristik suatu zat yang meliputi kita mengenal dengan wujud suatu zat. Nah, di sini tentu saja kalian pernah mengalami hal-hal yang sehari-hari kalian lakukan. Misalnya, kalian punya mangga segar, awalnya segar, kemudian lama-lama setelah dikupas kemudian lupa dimakan, tiba-tiba dia mengalami yang namanya pembusukan. Atau kalian pernah membawa nih es batu. Es batu awalnya padat, lama-lama dia akan berubah menjadi air, dia akan mencair. Atau kalian membakar lilin, ya, menyalakan lilin. Lilin ini yang sisa pembakarannya masih tetap, yang hilang apa? Adalah abu atau sumbunya. Atau begitu juga kalian pernah bermain-main dengan kertas lipat. Nah, kertas lipat kemudian misalnya sudah selesai, kemudian dibakar jadi abu. Nah, nggak bisa kembali. Atau kertas lipat ini dipotong-potong, tidak menjadi abu tapi hanya dipotong-potong untuk bermain. Nah, itu semua itu karena zat-zat benda ini memiliki sifat-sifat, yaitu ada sifat fisika, ada sifat kimia. Nah, coba kita lihat pertama adalah dari es. Es ini awalnya wujudnya adalah padat. Kemudian dibiarkan atau kadang kita biarkan, dia akan mencair. Nah, sifat dari fisika dari air atau es juga, yang pertama dia punya titik beku, ya, titik beku. Titik beku ini adalah salah satu sifat fisika dari es. Ya, kalau di sini kalau dibiarkan dia akan mencair, ya. Kemudian lilin. Lilin ini bisa habis nggak? Sebetulnya bisa habis. Yang habis yang siapa? Nah, lama-kelamaan perhatikan. Dia memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu dia akan tetap. Dia tidak akan berubah. Dia hanya mencair saja seperti es tadi. Dia hanya akan mencair. Lama-kelamaan dia akan memadat lagi seperti lilinnya. Tetapi apa yang terjadi dengan sumbunya ini? Sumbunya nih kita potong seperti ini, dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula untuk sumbunya. Maka pada lilin ini memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisikanya yang mana? Nih, wujudnya padat. Kemudian kalau untuk sumbunya, sifat kimianya apa? Pada saat kita nyalakan korek, dia mudah terbakar dan tidak kembali lagi ke bentuk semula. Nah, di mangga ini punya sifat fisika apa? Sifat fisikanya apa? Sifat fisika ini, nah, kita lihat fisiknya, kita bisa lihat warnanya hijau, ya, warnanya hijau. Tapi dia juga punya sifat kimia. Bagaimana kita bisa tahu punya sifat kimia? Dia bisa matang, rasanya bisa manis. Nah, itu adalah karena ada perubahan kimia. Lama-lama dia akan membusuk. Ini juga termasuk dalam sifat kimia. Di mangga ini punya sifat fisika dan punya sifat kimia. Nah, di kertas ini juga memiliki dua sifat. Sifatnya apa? Kalau ini warnanya merah dan kuning. Ini sifat fisika. Ingat, sifat fisikanya merah, warnanya merah dan kuning. Ini bentuknya adalah padat. Coba kita sobek. Kalau disobek apa yang terjadi? Nah, apakah kalau disobek-sobek ini dia sifat kimia? Tidak. Dia ini masih sifat fisika, masih memiliki wujud yang sama walaupun menjadi kecil-kecil. Tapi apa sifat kimianya? Coba lihat sifat kimianya. Tadi sumbu mudah terbakar. Nah, ini bagaimana?
Nah, lihat. Ini kertas ini dibakar. Apa yang terjadi? Sisa pembakarannya. Nah, ini akan menjadi abu. Nah, mudah terbakar itu adalah sifat kimia. Mudah atau tidaknya terbakar juga termasuk sifat kimia, dan dia akan berubah menjadi wujud yang zat yang baru, terbentuk zat baru, yaitu abu atau arang. Nah, nanti pada pelajaran kali ini akan kita bahas secara mendalam tentang perubahan fisika kimia dan sifat fisika kimia suatu zat. Untuk itu, kompetensi yang 3.3 dan indikator kalian untuk pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menganalisis sifat fisika dan sifat kimia suatu zat. Kalian mampu mengkomunikasikan hasil dari observasi sifat-sifat fisika kimia suatu zat di sekitar kalian. Yang ketiga yaitu kalian mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, kalian mampu mengkomunikasikan tentang berbagai hal di lingkungan kalian yang berhubungan dengan tanda-tanda adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, silahkan belajar, simak video berikut dengan baik, semoga lebih paham. Selamat belajar. Nah, selamat datang di IPA kelas 7. Sekarang kita akan belajar tentang sifat fisika dan kimia, serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat belajar. Nah, di sini kompetensi yang akan kita capai masih di kompetensi 3.3 ya, dan 4.3. Apa itu? Yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keterampilannya adalah menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia, atau pemisahan campuran. Nah, apa saja indikator dalam pembelajaran kali ini? Kita akan mencapai 6 indikator. Jadi, keberhasilan kalian dalam belajar itu akan diindikatorkan menjadi 6, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sifat fisika dan sifat kimia suatu benda atau zat. Yang kedua, yaitu mengamati berbagai benda dalam kehidupan sehari-hari yang mengalami perubahan, misalnya air menjadi es menjadi air menjadi uap, kertas dibakar menjadi abu, besi berkarat, dan makanan menjadi basi. Berikutnya, menyajikan hasil penyelidikan sifat fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan mendiskusikan dengan teman. Berikutnya adalah mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat atau benda. Kemudian, mengamati berbagai perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu kalian mampu menyajikan hasil penyelidikan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan mendiskusikan dengan teman kalian. Nah, itu tadi indikator ketercapaian dalam belajar kali ini. Ya, tetap semangat. Nah, untuk pertama, kalian belajar tentang pengertian sifat fisika dan sifat kimia. Tentu saja seperti awalan tadi sudah disampaikan, setiap benda itu memiliki dua sifat tersebut, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisis zat tersebut. Seperti di sini contohnya, sifat fisik itu apa? Ada kekerasan, hambatan, daya hantar listrik, kelenturan. Nah, misalnya seperti itu. Di sini ada tembaga, ada baja. Kekerasan tembaga apa? Lunak. Baja apa? Sangat keras. Hambatannya bagaimana? Kalau tembaga itu kecil, baja itu besar.
dan seterusnya. Ini adalah sifat fisika suatu benda yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh suatu zat tersebut. Nah, di sini contohkan terbakar, misalnya tembaga tidak terdapat terbakar, baja tidak dapat terbakar, besi tidak dapat, air tidak dapat, oksigen kemampuan utama adalah dapat terbakar. Nah, kemudian reaksi. Reaksinya bagaimana? Bereaksi dengan udara lembab menjadi buram. Kalau baja bagaimana reaksinya? Nah, kemudian kalau besi nih, kalau reaksinya akan berkarat. Nah, disinilah kenapa muncul seperti ini, karena adanya sifat kimia. Jadi terdapat perubahan kimia dengan ciri-ciri utama. Setelah terjadi muncul sifatnya itu tadi, tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tetapi kalau sifat fisika itulah setiap ada perubahan nanti bisa kembali ke bentuk semula. Nah, yang pertama tentang sifat fisika dulu. Apa saja? Itu wujud zat. Pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tentang wujud zat. Itu ada gas, padat, dan cair. Nah, jadi ada 3 macam. Apa saja? Yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian bentuk tadi itu bisa berubah ke wujud yang lain. Nah, apa saja? Misalnya tuh air. Air itu wujudnya apa? Wujudnya adalah cair. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer, berubah menjadi apa? Menjadi es batu. Nah, wujud dari es batu adalah padat. Kemudian es tadi dipanaskan, ya, dan direbus, maka dia akan menjadi mencair, berubah menjadi bentuk cair. Nah, disinilah disebut sebagai perubahan sifat fisika dari wujud zat. Nah, coba apa yang terjadi jika air terus-menerus dipanaskan hingga mendidih? Nah, jadi tadi es batu dicairkan kemudian diteruskan dalam perebusan sampai mendidih terus-menerus, tadi cair akan berubah menjadi apa? Coba ingat-ingat lagi di pelajaran yang lalu. Air dipanaskan akan berubah menjadi apa? Nah, di gambar ini coba ya, adalah menjadi gas yang nanti diawali dengan menguap. Yang kedua yaitu tentang warna. Dalam kehidupan sehari-hari kalian akan mengamati benda-benda tersebut memiliki warna. Jadi di sini kenapa bisa bermacam-macam warna? Kita bisa melihat itulah sifat fisikanya, ya, yaitu dengan warna. Ya, kemudian contohnya di sini. Ada batu bara berwarna hitam, kayu berwarna coklat, daun yang beraneka ragam macamnya, dan masih banyak lagi. Coba kalian sebutkan tentang hubungannya dengan sifat fisika warna. Pasti kalian akan menemukan banyak sekali contoh-contohnya. Yang ketiga adalah kelarutan. Nah, setiap hari tentu saja kalian akan menemui sifat fisika yang satu ini. Nah, di sini kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut, bercampur dalam pelarut. Nah, siapa dia pelarut? Air merupakan pelarut. Nah, sedangkan zat-zatnya adalah terlarut. Kemudian, apakah semua zat itu dapat larut? Nah, gimana kira-kira? Nah, kita contoh kasus saja. Di dalam gambar ini ada 2 contoh. Satu adalah air beserta ditambahi garam, yang sebelahnya adalah air ditambahi minyak. Kira-kira bisa bercampur semua tidak? Nah, coba yang ini bisa kalian praktekkan sendiri ya. Nanti ini satunya pakai garam, air, yang satunya adalah minyak. Kemudian kalian aduk. Kira-kira mereka bisa bercampur tidak ya? Nah, disitulah disebut sebagai
kelarutan. Nah, silakan nanti selamat mencoba ya. Jadi ini adalah sifat yang ketiga, yaitu kelarutan. Artinya apa? Kalau mereka mudah larut berarti dia kelarutannya bagus, tingkat tinggi. Kalau ini sangat sulit untuk terlarut. Nanti coba dibuktikan mana yang akan mudah larut dan mana yang tidak. Berikutnya, nah ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah daya hantar listrik. Apa itu? Nah, ini berhubungan dengan listrik, yaitu suatu zat atau benda digolongkan menjadi dua yang kemampuan dalam menghantarkan listrik, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Di sini coba lihat dua gambar di samping ini. Yang satu itu adalah dari metal, yang satu adalah dari keramik ya. Di sini yang lebih menjadi konduktor adalah yang metal, sehingga saat saklar dihidupkan dia akan menjadi larut, menjadi menyala maksudnya. Nah, ini kita ulang. Nah, ya. Kemudian sementara itu tadi yang dari apa ini? Dari keramik dia tidak akan menyala. Nah, kemagnetan. Nah, ini lihat di sini adalah serbuk besi yang ditempelkan, kemudian di sebelahnya adalah magnet yang kita gerakkan. Nah, lihat pergerakan pasir besinya. Nah, ini adalah kemagnetan. Nah, itu benda-benda kita itu di sekitar kita ada dua macam, ada magnet dan benda non magnet. Benda magnetik kadang tertarik dengan magnet, benda non magnetik adalah benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di kelas 9 tentang magnet ya. Untuk saat ini kemagnetan kalian harus tahu itu adalah sifat fisika suatu benda. Nah, kemudian setelah sifat fisika, kita belajar tentang sifat kimia. Tadi sifat kimia adalah sesuatu yang dimana sifat tersebut akan mempengaruhi benda tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Nah, yang pertama adalah mudah terbakar. Kalau kata-kata terbakar, tentu saja kalian akan mengingat suatu kejadian yang berhubungan dengan api. Nah, mengapa bisa terjadi bencana atau kecelakaan, kebakaran kantor, hutan, rumah, itu kenapa? Nah, hal tersebut karena benda-benda atau bahan-bahan yang ada di dalamnya adalah mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Nah, selain 3 hal, hutan, kantor, rumah itu tadi bisa terbakar, benda-benda di sekitar kalian bisa kalian identifikasi mana yang sangat mudah terbakar, mana yang tidak. Nah, itu adalah sifat yang pertama, mudah terbakar. Kemudian yang kedua, busuk atau masam atau bau ya, bau. Jadi di sini setiap hari pasti kalian akan menjumpai sifat-sifat kimia ini. Misalnya nih, membedakan, kamu itu bisa membedakan sih mana nasi yang baik dengan mana nasi yang basi. Tentu saja dari baunya sudah kelihatan. Atau pernah juga ada susu segar dengan susu basi. Nah, di situ karena apa? Dia punya sifat kimia yang memiliki bau yang sangat khas, rasa yang sangat khas. Makan dan minuman yang dibiarkan terlalu lama akan mudah membusuk atau basi. Hal ini dikarenakan adanya reaksi kimia antara zat-zat pada makanan dan minuman tersebut dengan oksigen. Nah, jadi kenapa di rumah itu ada pengawet atau zat-zat di dalam makanan itu ada zat aditif atau zat tambahan? Itu karena salah satunya adalah untuk menghindari
busuk atau kedaluarsa, expired gitu ya. Selanjutnya, nah ini coba lihat pagar. Tentu saja kalian tidak asing dengan pagar yang mudah rusak, sudah berkarat. Nah, ini adalah sifat kimia. Mengapa demikian? Karena reaksi antara logam dan air dan oksigen dapat menimbulkan karat. Oleh karena itu, sesuatu yang terbuat dari logam seperti besi dan seng akan mudah berkarat bila terkena air dan udara pada waktu yang cukup lama. Contohnya adalah pagar besi. Nah, tuh siapa yang punya pagar besi di rumah? Lihat sudah ada karatan atau belum tuh. Berarti dia terjadi reaksi kimia. Nah, kemudian biasanya pagar besi selalu dilapisi cat untuk memperlambat proses pengaratan. Berikutnya adalah 4 mudah meledak. Tentu saja kalian tidak asing tuh dengan hal-hal meledak. Jadi, interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari dapat menimbulkan ledakan atau eksplosif. Nah, pasti juga kalian tidak asing dengan namanya kebakaran rumah karena tabung LPG yang meledak. Nah, kenapa itu bisa meledak? Pasti akan terjadi yang namanya reaksi antara udara dan api dan tekanan yang sangat tinggi. Atau juga pernah melihat tanda-tanda. Nah, ini tanda-tanda yang untuk memperingatkan kita bahwa benda tersebut itu mudah meledak. Nah, ini tandanya ini ada gambar ya, eksplosif. Selanjutnya, nah ini hati-hati adalah beracun ya. Beberapa zat bisa berubah menjadi sangat beracun ketika mengalami reaksi kimia tertentu. Biasanya nih, contohnya adalah karbon monoksida. Ini adalah gas yang tampak mata dan bisa membunuh manusia. Biasanya para pembersih sumur itu biasanya mati atau meninggal karena lemas karena keracunan karbon monoksida. Nah, karena berbahaya, maka zat-zat yang ada itu diberi label, terutama adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik. Itu biasanya dikasih logo seperti ini, tengkorak disilang. Nah, bisa kalian cari ya, benda apa saja, barang apa saja yang bersifat racun. Nah, selanjutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, tadi di awal juga sudah diterangkan bahwa pada benda itu akan mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Bisa di situ kita perhatikan. Yang pertama adalah perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Pasti hubungan dengan sifat fisikanya yang bisa kita lihat dengan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tetapi tidak menghasilkan jenis baru. Jenis baru di sini adalah unsur atau struktur penyusunnya itu beda. Jadi ingat, zat jenis baru, bukan bentukan baru ya. Dalam hal ini nanti akan kita pelajari. Contohnya, ada perubahan fisika yang kemarin kita pelajari, yaitu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Jadi dia bisa kembali ke bentuk semula dan tidak terjadi jenis zat baru. Kemudian apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Nah, menghasilkan zat baru inilah disebabkan adanya perubahan kimia. Ini zat baru ini disamakan dengan terbentuknya unsur-unsur baru terpisah dari unsur penyusun dari struktur utama. Jadi biasanya contohnya adalah nanti kertas dibakar menjadi abu. Kemudian apalagi ya? Di sini beberapa contoh yang dituliskan di sini antara lain adalah besi berkarat, kayu menjadi lapuk, makanan dan minuman menjadi basi, daging yang membusuk, dan masih banyak lagi ya. Jadi di situ
contoh di gambar ini kertas dibakar, pembuatan fermentasi tempe, kemudian pembakaran api, apa itu kembang api, ya, reaksi kimia, bakaran lilin. Tapi lilin ini adalah sumbunya, ya, sumbunya yang mengalami reaksi kimia. Nah, tentu saja nanti setiap perubahan ada tanda-tandanya. Apa saja? Di sini tanda-tanda perubahan fisika. Nah, ingat tadi perubahan fisika itu adalah tidak muncul zat baru, tetapi hanya bentuk saja. Adanya perubahan wujud dari cair, padat, dan gas. Nah, tapi unsurnya tetap sama. Contohnya adalah air dididihkan akan menguap. Nah, unsurnya tetap, yaitu H2O. Ya, dalam perubahan ini zat akan bisa kembali ke bentuk semula. Nanti uap air, ya, nanti akan kembali, titik-titik tadi akan menjadi air. Kemudian ada perubahan bentuk dan ukuran. Nah, ini yang terkadang anak-anak salah mengartikan. Oh, ini terjadi perubahan kimia tuh. Nah, padahal contohnya di sini beras dijadikan tepung beras. Nah, jadi ingat, beras jadikan tepung beras itu bukan reaksi kimia. Ya, beras jadi bubur, itu beras sudah jadi bubur lah. Tidak bisa kembali lagi bentuk semula, betul, tetapi unsurnya masih sama, tidak terbentuk zat baru, ya. Jadi tidak muncul, lihat, hanya bentuknya saja. Ingat ya, berarti apa saja coba. Jadi di situ contohnya adalah membuat getuk tuh. Tepung ketela dibuat getuk, itu masih perubahan fisika. Tetapi kalau itu ketela dijadikan tape, nah itu sudah terjadi proses kimia. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Selanjutnya adalah adanya perubahan bentuk energi. Ingat, bentuk energi, ya, perubahan bentuk energi. Energi itu sebenarnya tidak hilang, hanya berubah bentuk. Contohnya, energi potensial menjadi energi kinetik, yaitu pada kelapa yang jatuh dari pohonnya. Ini ada gambar, pada saat di atas itu kelapa memiliki energi potensial, yaitu energi yang dimiliki karena posisi atau kedudukan suatu benda. Nah, pada saat kelapa itu jatuh, nah terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau memiliki kecepatan. Nah, ini berikutnya yaitu tanda-tanda perubahan kimia. Nah, tadi kalau sudah belajar tentang fisik sifat kimia, pasti ada perubahan kimia, itu juga ada tanda-tandanya. Ya, di sini adanya gas. Coba pernah kalian ibu beli tape ketela, ya, tape singkong, dibungkus di plastik, awalnya itu tidak mampat, tidak penuh, kemudian ditaruh tuh beberapa hari, berapa jam saja, tiba-tiba plastiknya menjadi penuh karena udara. Nah, udara ini sebetulnya gas. Gas dari mana? Hasil fermentasi. Nah, itu gas. Selain pembuatan tape, tentu saja ada yang lain yang menghasilkan gas. Ya, berikutnya adanya perubahan warna. Nah, apa saja? Tadi misalnya contohnya nih di gambar, ada apel dibelah, dibiarkan beberapa lama, kemudian apel berubah warna karena terjadi reaksi oksidasi. Nah, apel, ya, di gambar bawah ini adalah apel, dibelah lama-lama satunya akan berubah. Nah, ini adalah apel yang baru, yang sebelahnya adalah apel yang sudah lama dibuka. Itu bisa terjadi reaksi oksidasi. Nah, selain apel, coba sebutkan buah di sekitar kalian yang mudah berubah warna tuh setelah dikupas atau dibelah. Itu berarti dia terjadi reaksi kimia. Karena apa? Terjadi perubahan warna. Adanya endapan. Nah,
reaksi dari kimia itu adanya endapan, salah satu cirinya. Nah, ini nanti akan dipelajari di kelas 8 ya. Kenapa terjadi endapan nanti di kelas 8 akan ada dijelaskan di sana. Nah, kemudian terjadi perubahan energi. Ingat, ini perubahan energi. Kalau di fisika, perubahan bentuk energi. Kalau ini adalah perubahan energi. Ya, contohnya apa? Di SD sudah pernah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak menjadi energi listrik. Nah, itu adalah terjadi perubahan energi. Ya. Kemudian, adanya perubahan suhu. Nah, ada perubahan suhu itu artinya berarti dari panas ke dingin atau sebaliknya, dari dingin ke panas. Misalnya nih, pada proses pembuatan tempe. Misalnya kalau ibu kalian belanja tempe, terus dibiarkan beberapa saat, coba kamu pegang tempe yang tadi dibeli oleh ibu, pasti rasanya akan hangat. Hangatnya ini karena terjadi proses fermentasi. Kemudian terjadi perubahan rasa dan bau. Nah, rasa dan bau tadi berarti terjadi reaksi kimia. Contohnya tadi sudah disebutkan, terjadi pembusukan nasi. Nah, jadi akan terjadi perbedaan rasa dan bau pada nasi sehat dan nasi saat sudah basi. Nah, itu jadi tanda-tanda perubahan kimia. Ini Ustazah singkat untuk tanda-tanda perubahan kimia itu adalah rasa, goes, bau. Nah, rasa, goes, bau. Tanda-tanda dari reaksi kimia. Apa saja? Ada perubahan rasa, G-nya apa tadi? Gas, W-nya adalah warna, E-nya muncul endapan, E-nya perubahan energi, S-nya adalah suhu, perubahan suhu, dan ada perubahan bau. Nah, itu adalah tanda-tanda perubahan kimia. Rasa, goes, bau. Ya. Oke, seperti itu kita pelajari. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.